Oke, pada video kali ini kita akan membuat video yang ke 25, yaitu admin, input form, pasien, dan karyawan. Nah, pada video kali ini di sini kita buka dulu di bagian ini. Di sini kita akan membuat input form pada data karyawan. Nah, di sini kita langsung saja ke script yang telah disediakan di sini di input form. Nah, pada bagian ini kita copy yang script data pada bagian pertama ini, kita copy, lalu kita klik visual. Nah, di bagian sini kita paste di sini. Nah, lalu di actionnya ini kita akan panggil data karyawannya. Jadi di sini kita keluar satu kali dulu, masuk ke kontrol, lalu ke insert, lalu masuk kembali ke data karyawan. Oke. Nah, di sini sudah. Lalu yang berikutnya ini kita akan tambahkan lagi script form. Nah, pada bagian ini kita akan menambahkan lagi script di di B3 ini. Nah, di sini kebetulan saya sudah duluan buka, jadi kita tinggal ambil pada base 4 input groups ini di bagian input group sizing. Nah, pada bagian ini kita copy script di bagian ini, lalu kita paste di sini. Oke, di ini kita kembali lihat kepada database-nya. Jadi urutannya adalah di sini di RSU Leona di maksudnya di karyawan. Jadi di sini ID karyawan, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, dan email. Jadi yang pertama adalah nama. Di sini nama, lalu kita copy lagi script ini, kita paste-nya di bawah. Oke, di sini nah, pada bagian nama ini adalah tempat tanggal lahirnya, tempat lahir, tempat lahir. Lalu yang berikutnya ini adalah tanggal lahir. Lalu yang berikutnya ini kita paste lagi, jenis kelamin, alamat, telepon, dan email. Yang berikutnya adalah jenis kelamin. Lalu yang berikutnya adalah alamat. Yang berikutnya lagi adalah email. Lalu yang berikutnya telepon dahulu baru email. Telepon dulu,
telepon, habis itu email, habis email adalah pekerjaan, lalu terakhir adalah password. Nah, pada bagian ini untuk game. Oke, pada bagian ini kita lupa menambahkan scriptnya. Jadi di sini ada kekurangan script untuk tipe formnya ini. Jadi kita perlu tambahkan scriptnya lagi, yaitu sebenarnya tadi kita perlu kopikan tambahkan dengan dua script ini karena tadi lupa. Jadi di sini kita perlu tambahkan lagi, lalu di bagian bawah juga. Ini bagian sini juga kita perlu tambahkan semua. Oke, di email oke. Ini untuk tipe teks, tipenya ini jadi namanya tetap teks, tempat tanggal lahirnya pada bagian ini. Untuk di input tipe teks kelasnya ini kita perlu tambahkan lagi untuk name-nya. Tadi name-nya ini jadi untuk name-nya ini kita perlu harus samakan dengan di database-nya. Jadi nama huruf kecil ya. Nama. Oke, lalu di tempat tanggal lahir ini, oke, kita perlu lihat dulu tempat lahir huruf kecil semua, tempat lahir. Lalu pada bagian di bawah tanggal lahir jenis kelamin huruf kecil semua, name, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat,
jenis kelamin, lalu di alamat juga, lalu berikutnya adalah telepon, telepon, email, pekerjaan, dan password. Telepon, email, pekerjaan, dan password. Telepon, email, di pekerjaan lagi, pekerjaan, lalu di password, name dan password ini password. Oke. Lalu untuk tipenya ini di tanggal lahir ini kita pakai date, lalu di alamat, di telepon ini number, untuk email, lalu di password juga password. Oke. Dan sekarang kita perlu tambahkan lagi script di bagian untuk jenis kelaminnya. Oke, atau kita save dulu. Kita coba jalankan dulu. Oke. Jadi untuk tanggal lahirnya sudah, sekarang kita ke jenis kelamin ya untuk tampilkan. Oke, kita kembali ke script. Lalu pada bagian ini jenis kelamin ini tadi kita perlu tambahkan script, yaitu jadi untuk script yang ini kita hapus saja, kita tambahkan dulu, yaitu select name, jenis kelamin, lalu kelas, from, control. Oke, kita tutup. Lalu di bagian kita perlu tambahkan script lagi di bagian bawah, yaitu option, value sama dengan di sini kita isi laki-laki, lalu tutup. Untuk titelnya ini laki-laki ya teman-teman. Oke. Lalu tutup dengan option. Di bagian bawah juga begitu. Option,
Value sama dengan uh, perempuannya. Perempuan tutup, dan untuk detailnya ini adalah perempuan juga. Perempuan tutup dengan option. Oke. Jadi untuk yang input text ini kita hapus saja. Dan jangan lupa untuk tutupnya dengan select juga ya teman-teman. Select. Ini untuk tutup selectnya. Sekarang coba kita simpan dan coba kita jalankan. Oke, di sini coba kita jalankan. Oke. Laki-laki sudah. Kembali ke script. Oke, lalu yang berikutnya kita ke pekerjaan. Nah, di pekerjaan ini sama seperti yang kita buat pada untuk jenis kelamin, scriptnya sama. Jadi pada pekerjaan ini untuk scriptnya ini kita hapus saja. Hapus, di sini kita tambahkan dengan select name, lalu di sini pekerjaan. Lalu kelasnya class from control. Oke, lalu ditutup dengan select juga ya teman-teman. Nah, pada bagian ini kita perlu tambahkan lagi script, yaitu option value sama dengan pada bagian pertama, yaitu adalah admin. Ditutup dengan option juga. Option, oke. Lalu yang berikutnya kita tambahkan lagi yaitu perawat pemeriksa. Perawat pemeriksa. Lalu dengan juga option. Berikutnya option selalu
dokter. Ditutup dengan option. Lalu yang berikutnya lagi option habis dokter adalah kasir. Kasir, kasir, option. Oke, lalu yang berikutnya lagi adalah apoteker. Apoteker, apoteker, apoteker. Habis apoteker adalah petugas pendaftaran. Petugas pendaftaran. Petugas pendaftaran. Petugas pendaftaran. Lalu yang berikutnya adalah perawat jaga. Perawat jaga. Ditutup juga dengan option. Lalu yang berikutnya adalah cleaning service. Option following cleaning service. Cleaning service. Ditutup juga dengan option. Oke, lalu yang terakhir adalah dapur. Film, dapur, dapur. Oke, lalu ditutup dengan option. Oke, di sini sudah. Select. Oke, sekarang kita save
save dulu dan kita coba jalankan ya teman-teman. Oke, di sini pekerjaan admin sudah oke. Admin, perawat pemeriksa, dokter, kasir, apteker, petugas pendaftaran, perawat jaga, cleaning service, dan dapur. Oke. Dan pada bagian ini juga kita harus tambahkan untuk nilainya. Kita harus tambahkan satu script, yaitu di bagian input ini, yaitu adalah required. Oke, ini kita copy saja. Lalu kita taruh juga pada bagian tempat lahir. Lalu di tanggal lahir juga. Bagian jenis kelamin, yaitu kita taruh di bagian select ini. Di alamat, telepon, email, lalu di pekerjaan juga, dan di password. Oke, lalu kita akan menambahkan lagi dengan tombol simpannya. Jadi pada bagian ini kita tambahkan lagi dengan satu script untuk tambahkan script untuk tombol simpannya. Jadi scriptnya yaitu kita pakai input, script input, lalu kelas, di sini btn suka, lalu tutup, dan untuk tipenya pakai submit, tipe submit, lalu dengan value-nya adalah simpan. Oke, lalu kita tutup. Ya, lalu di sini kita tambahkan dengan BR-nya untuk supaya jangan dempel dengan form yang lain. Sekarang coba kita simpan dan coba kita jalankan. Oke, sudah ada. Jadi di sini sudah muncul tombol simpannya. Nah, sekarang kita ingin membagi supaya kita bisa memperkecilkan tampilan formnya ini, supaya admin di bagian sebelah sini mungkin kita akan taruh dengan penjelasannya. Jadi di sini kita ke script dulu. Di sini kita perlu tambahkan lagi script di bagian atas di bawah. Data karyawannya teman-teman. Di sini tambahkan di sini itu dengan script div class, yaitu dengan row, lalu
kita tutup. Lalu di bagian bawahnya lagi div class. Nah, di sini kita tambahkan lagi call sm. Jadi sm ini artinya adalah small, lalu dengan ukurannya 6. Kita tutup. Div. Lalu kita tambahkan lagi bagian bawah div class, yaitu call sm 6, tutup dengan div juga. Oke, bagian bawah juga ini kita tutup dengan div untuk div yang ini ya teman-teman. Oke, lalu sekarang kita copy dari form bagian bawah. Jadi kita copy dari sini, sampai di mana tadi ya teman-teman, sampai di bagian sini. Nah, di sini kita copy, hapus saja, lalu kita letakkan di sini. Oke, di sini kita sudah letakkan di sini. Jadi oke, lalu di sini kita ambil script dari mana ya? Dari sini kita copy, hapus saja, dan kita simpan di bagian sini. Ya, di bagian sini. Oke, sekarang coba kita save dan coba kita jalankan. Oke, sudah. Jadi di bagian sini untuk taruh penjelasan atau data-data karyawan. Jadi di sini lalu di bagian sini kita ubah saja dengan 8, dan di atas kita ganti dengan 4. Jadi totalnya 12 juga ya teman-teman. Save. Oke teman-teman, sudah memiliki script di sini. Oke, di sini untuk data karyawannya, form data karyawannya sudah, tampilannya seperti ini. Jadi sekarang kita akan membuat di data pasien. Jadi sekarang kita ke data pasien, data-pasien.php sudah. Jadi di sini kita akan buat data pasien. Ini kita enter. Lalu untuk ini kita hapus saja. Nah, di sini kita tinggal jadi proses untuk di data pasien sama seperti pada data karyawan, seperti data di scriptnya seperti di data karyawan ini. Jadi sekarang kita ingin membuat script di data pasien. Nah, sekarang ini scriptnya sudah tersedia, jadi kita tinggal ambil scriptnya ini, kita copy dan kita paste di sini. Nah, pada bagian ini kita tinggal ubah saja, yaitu data pasien. Lalu yang berikutnya, sekarang kita masukkan script untuk input untuk ini bagian bawahnya ini. Kita ambil di
bootstrap di input group. Oke, ini input group. Jadi ini kita ambil pada bagian ini. Kita copy, paste di sini. Lalu di bagian bawah juga kita paste, bagian bawah juga paste, bawahnya juga kita tambah lagi. Oke, sekarang untuk kita mengisi script yang ini, jadi kita harus sesuaikan dengan di data-data yang ada pada database, di tabel database. Nah, sekarang kita ke pasien. Nah, di pasien ini jadi terdapat nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, email, dan password. Nah, sekarang kita akan mengisi ini. Jadi kita kembali ke script. Itu yang pertama nama, kedua tempat lahir, yang ketiga adalah tanggal lahir. Jadi yang pertama di sini kita isi dengan nama. Lalu yang kedua adalah tempat lahir. Yang ketiga adalah tanggal lahir. Lalu yang berikutnya ini adalah jenis kelamin, alamat, telepon. Ini adalah jenis kelamin. Bagian sini juga alamat. Lalu di sini kita perlu tambahkan lagi ini berapa ya, alamat, telepon, email, dan password. Pas. Jadi di sini email, di sini password. Oke. Nah, sekarang kita perlu tambahkan lagi. Oke. Sekarang di bagian jenis kelamin ini kita harus tambahkan lagi untuk scriptnya. Jadi scriptnya di sini kita harus seperti script yang sebelumnya. Di sini kita tinggal copy script pada bagian sini di jenis kelamin. Jadi di sini kita copy saja, copy. Bagian sini di jenis kelamin. Jadi untuk bagian ininya kita hapus saja, inputnya kita hapus saja, kita tinggal paste saja di sini. Lalu tidak lupa juga kita harus tutup kembali dengan select. Oke. Sekarang sudah. Nah, sekarang untuk tanggal lahir ini kita pakai tipenya itu kita pakai date. Lalu di nama email ini kita pakai email. Lalu di password kita pakai password. Oke. Nah, sekarang kita harus tambahkan lagi dengan name-nya. Jadi di sini name sama dengan jadi para name ini kita harus sesuaikan dengan pada database. Jadi nama untuk hurufnya kecil, jadi kita isi pada scriptnya juga hurufnya kecil, tempat tanggal lahir seperti ini. Jadi harus sama dengan pada database-nya. Sekarang kita ke visual, nama di sini, nama huruf kecil semua ya teman-teman. Lalu sekarang di tempat lahir, jadi name
sama dengan tempat underscore lahir, tutup. Lalu di tanggal lahir juga seperti itu. Tanggal lahir, jenis kelamin juga. Jenis kelamin, alamat, oke. Kelamin. Sekarang di bagian alamat, lalu di email, lalu di password, name dengan password, tutup. Kita lihat dulu, oke, pas benar. Lalu sekarang kita kita akan tambahkan lagi dengan untuk nilainya. Jadi sekarang dari nama ya, nilainya kita tinggal tambahkan script, yaitu seperti pada ini required. Kita kopas jam, copy, kita taruh bagian sini. Ini double ya, jadi nanti error. Di bagian sini, jenis kelamin, alamat, oke. Sekarang sudah, coba kita save all dulu dan coba kita jalankan ya teman-teman. Jadi kita jalankan di pasien. Oke, di pasien sudah jadi. Jadi seperti ini ya teman-teman. Tanggal lahirnya, date, jadi jenis kelaminnya laki-laki perempuan, alamat, emailnya. Jadi email ini akan tampil seperti ini. Password, oke. Nah, jadi passwordnya akan tertutup seperti ini. Nah, sekarang kita sekarang kita kembali dulu ke visualnya. Oke, sekarang untuk kita akan membuat tombol simpannya. Jadi sama seperti di data karyawan tadi. Oke, di sini sama seperti di data karyawan. Jadi di sini kita tinggal ambil. Jadi di sini script yang ini copy dan kita taruh di pasien di bagian sabar ya teman-teman. Jadi di sini harus ditutup dengan form juga. Form.
Oke, sekarang kita simpan dan kita jalankan. Oke, sekarang tombol simpannya sudah. Lalu berikutnya kita akan membagi dua tabel, sama seperti data karyawan tadi. Kita akan membagi dua tabel. Jadi di sini kita tinggal, jadi dia sama seperti pada data karyawan. Kita ambil script pada sini, bagian sini. Kita lihat script pada bagian sini. Jadi div class row, kita ambil Ctrl C di bagian sini, lalu ini Ctrl V, Ctrl C ya teman-teman, kita taruh di bagian bawah. Lalu sekarang kita taruh dengan di bagian bawah juga teman-teman. Kita ambil lagi dengan ini, oke ini juga, Ctrl C, ini ditaruh di bagian, oke di bawah, ini mau sini, lalu di sini ditutup dengan div lagi teman-teman. Sorry teman-teman, salah tekan, ini ditutup dengan div karena tadi juga dibuka dengan div. Oke, sekarang kita simpan dan kita jalankan. Oke, sekarang tampilannya seperti ini, sudah terbagi. Oke, jadi untuk input form pasien dan admin tampilannya seperti ini. Jadi hasilnya ini kan karyawan. Sekarang di pasien, jadi hasil dari input form pasien dan karyawan. Oke teman-teman, sekian videonya.